Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan kembali membawakan cerita kiriman dari saudara kita di dunia pendakian. Dan cerita kali ini adalah kiriman dari Dimas asal Kediri pada saat dia melakukan pendakian pertamanya menuju puncak Gunung Anjas-Moro. Dimas bilang ini pendakian pertama yang penuh dengan teror dan hal-hal yang gak bisa dia jelaskan dengan logika gitu. Tapi juga dari pendakian ini yang membuat Dimas ini jadi mencintai dunia pendakian. Jujur aja, saat pertama kali cerita ini dikirim oleh Dimas melalui Facebook, saya sampai harus beberapa kali membacanya karena saya ngerasa kok kayak ada yang kurang ya di cerita ini gitu. Kayak ada mata rantai yang hilang dari apa yang diceritakan oleh Dimas gitu loh. Contohnya kayak ngapain dia naik, alasan dia apa, kayak itu masih belum jelas. Makanya saya sampai harus menghubungi Dimas secara langsung melalui WA dan menanyakan bahkan lebih jauh soal kehidupan Dimas sebelum dan setelah melakukan pendakian pertamanya ini gitu. Dan setelah beberapa kali kita teleponan gitu, Dimas menjelaskan semua secara langsung, barulah saya mulai paham dengan apa yang dialami oleh Dimas pada waktu itu ya. Dan sebelum saya mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar saya tetap semangat dan konsisten untuk terus berbagi cerita dari saudara-saudara kita, terutama dari dunia pendakian ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Sebelum masuk ke cerita di sini, coba saya jelaskan dulu background dari Dimas ini seperti apa biar teman-teman nanti paham dengan apa yang Dimas alami selama pendakiannya gitu. Dimas ini adalah putra pertama dari dua bersaudara di keluarganya. Jadi Dimas ini punya adik yang umurnya hanya selisih sekitar 2 tahun dari dia gitu. Awalnya hidup Dimas ini sebenarnya normal-normal aja, seperti anak-anak pada umumnya, sampai akhirnya Dimas sudah menginjak masa SMA. Karena emang pada saat itu dia sudah mulai banyak temen, Dimas jadi lebih sering main sama teman SMA-nya gitu. Dimas mulai sering pulang telat karena sepulang sekolah dia main dulu sama teman-temannya gitu. Dia samalah seperti anak SMA pada umumnya yang memang sudah mulai memasuki usia remaja dan punya banyak teman kan. Jadi buat saya sangat wajar kalau Dimas ini saat itu bisa dibilang tanda kutip nakal waktu, karena dia sering pulang telat, kadang nginep di rumah temennya tanpa izin dan lain-lain kan. Tapi sepertinya apa yang dilakukan oleh Dimas pada saat itu dipandang lain oleh keluarganya. Dimas yang pada dasarnya ini cuma nakal waktu aja, karena sering main dan mencari pengalaman baru gitu. Entah kenapa di mata keluarganya ini Dimas seperti benar-benar jadi anak yang nakal banget gitu. Jadi keluarganya ini mungkin mengira Dimas ini aneh-aneh lah di luar apa bagaimana itu. Yang anehnya juga keluarga Dimas ini bahkan nggak pernah tanya dia ngapain aja kalau telat pulang gitu. Dia nginep di mana kalau nggak pulang kan wajarnya ditanya ya. Tapi mereka ini nggak mau tahu gitu loh.
Yang jelas buat mereka ya Dimas nakal, udah gitu aja, titik gitu. Dan semenjak saat itulah perlakuan dari keluarga Dimas ini mulai agak berbeda. Jadi apapun yang Dimas lakukan akan selalu dinilai menjadi sesuatu yang buruk oleh keluarganya. Dimas mulai dibanding-bandingkan dengan adiknya, dan tiap adiknya ini melakukan kesalahan atau apa gitu, pasti orang tua Dimas ini selalu bilang gitu, kamu ini jangan kayak kakakmu gitu. Hal itu terus terjadi dan dialami oleh Dimas sampai dia lulus SMA, yang pada akhirnya menjadikan Dimas ini anak yang pemurung dan susah untuk punya teman baru, karena teman-teman lamanya sudah mulai agak jauh dari Dimas karena ya sudah pada sibuk kerja dan kuliah itu setelah mereka lulus kan. Akhirnya Dimas ini yang dulunya sebenarnya anak yang cerdas dan ceria, kini berubah menjadi sosok anak yang pemurung dan gak mau peduli dengan masa depannya, cuma gara-gara pandangan dari keluarganya yang sejak awal gak pernah tanya gitu loh apa yang dia lakukan, dan seringkali selalu menyalahkan bahkan tanpa alasan di beberapa hal. Gak lama setelah dia lulus ini, Dimas mendapat satu pekerjaan di tempat hiburan lah sebagai pelayan. Nah, Dimas ini menjalani pekerjaannya ini seperti biasa tiap harinya gitu. Tapi kok Dimas ini makin lama jadi seperti orang lain di rumahnya sendiri gitu. Tiap dia pulang kerja ini, orang tuanya ini mandang Dimas kayak antara mencemooh sama sebel gitu, gak tahu kenapa gitu loh. Sampai Dimas ini kadang mikir gitu loh, sebenarnya salah dia ini apa gitu. 3 tahun semenjak dia lulus, kondisi seperti itu ternyata justru semakin buruk. Dalam 3 tahun itu Dimas ini seringkali berpindah-pindah pekerjaan karena Dimas ngerasa dia butuh pengalaman dari berbagai bidang gitu loh. Tapi di mata keluarganya nih, Dimas cuma karyawan bandel yang mungkin dipecat oleh atasannya karena suatu kesalahan. Lagi-lagi nggak ada satupun orang yang tanya kenapa Dimas seperti itu. Bagi mereka itu pasti kesalahan Dimas lah, gak mau tahu kayak gitulah. Sampai suatu saat konflik yang dialami oleh Dimas ini ternyata makin besar. Kini nggak cuma keluarganya sendiri yang memandang Dimas buruk, tapi menyebar ke seluruh keluarga besar Dimas. Jadi keluarga besar Dimas ini memandang Dimas ini seperti orang yang tidak berguna lah. Entah siapa yang mulai menyebar kebencian itu, Dimas juga nggak tahu. Dan akhirnya Dimas ini menjalani hari-harinya dan pekerjaannya ini penuh dengan tekanan dan pertanyaan, kenapa dia kok jadi selalu salah, dulu nggak kayak gini gitu, dan kenapa dia kok selalu dipandang sebegitu buruknya, padahal Dimas ini nggak pernah ngapa-ngapain gitu, minum nggak pernah, merokok nggak pernah, apalagi narkoba jelas nggak pernah gitu. Dia ini cuma kerja tiap harinya, dan tiap dia pulang selalu tatapan yang penuh kebencian yang dia dapat gitu loh. Yang Dimas sendiri ini nggak tahu apa sebenarnya kesalahannya. Tapi makin hari kebencian dan hinaan dari keluarganya ini makin tak terkontrol dan makin besar. Sampai pada satu titik di mana Dimas ini ngerasa dia sudah gak mampu lagi menjalani hidupnya gitu. Keluarganya gak peduli lagi dengan Dimas, dan Dimas pun sudah gak punya teman untuk dia ajak cerita gitu. Pada saat itu hanya satu yang ada di pikiran Dimas. Dia cuma pengen cepet-cepet mengakhiri hidupnya aja, biar dia nggak ngerasain yang kayak gini lagi gitu. Dimas yang saat itu gelap mata memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tempat yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun.
Akhirnya Dimas mulai cari-cari tempat di mana dia bisa melakukan niatnya itu, tapi dia nggak juga nemu di mana ada tempat seperti itu. Sampai suatu hari gak sengaja Dimas ini dengar obrolan dari teman kerjanya yang sedang ngobrol masalah gunung-gunung yang angker ya. Dan di situ mereka salah satunya menyebut Gunung Anjasmara yang mereka nilai angker karena pada saat itu memang masih sangat jarang sekali orang mendengar nama gunung itu. Mungkin ya cuma kalangan pendaki aja yang tahu ya pada saat itu. Dimas yang mendengar hal itu perlahan-lahan mulai mengumpulkan info dari berbagai tempat soal Gunung Anjasmara ini, karena dia berniat untuk mengakhiri hidupnya di situ gitu. Singkat cerita, setelah dapat cukup banyak info, Dimas mulai merencanakan kapan dia akan mendaki ke situ dan melaksanakan niatnya. Dimas saat itu berniat untuk mendaki sampai puncak untuk menikmati keindahan alam untuk yang terakhir kalinya sebelum dia melakukan niatnya. Akhirnya Dimas ini mulai menyisihkan sebagian gajinya untuk biaya menuju ke sana gitu. Dan setelah sekitar 4 bulanan berlalu, akhirnya apa yang diperlukan oleh Dimas untuk menuju ke sana sudah terkumpul semua. Dimas saat itu membulatkan tekadnya karena keadaan di keluarganya nggak juga membaik gitu loh, malah makin parah gitu. Kayak orang itu pada benci sama dia itu, tapi gak tahu bencinya ini sebenarnya kenapa gitu loh. Kalau cuma karena nakal waktu apa harus kayak gitu kan, enggak juga gitu. Kan tinggal dibilangin aja kalau emang itu anaknya kan. Akhirnya Dimas ini memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya saat itu dan bersiap-siap untuk melakukan apa yang sudah lama dia rencanakan gitu. Pada saat itu Dimas tidak hanya menyiapkan perbekalan makanan, tapi juga 1 botol obat pembasmi serangga yang memang sengaja dia siapkan untuk melakukan apa yang dia rencanakan gitu. Singkat cerita, akhirnya hari yang dia tunggu tiba. Dimas sengaja berangkat subuh-subuh saat itu biar gak ada keluarganya yang tahu kalau dia sudah keluar rumah gitu. Bahkan semua identitas seperti KTP dan lain-lain, sama semua foto-foto yang dia punya yang ada di rumahnya pun sengaja dia bawa untuk dia bakar nantinya selama perjalanan ke puncak. Sampai sejauh itu rencananya gitu. Setelah mengunci kamarnya, Dimas pun berangkat ya. Dimas saat itu naik bus tujuan Jombang karena dia mau lewat jalur Wonosalam. Cuma jalur itu yang berhasil dia tahu selama mencari-cari info, karena saat itu akses internet ini belum seperti sekarang ya. Setelah turun dari bus, Dimas ini beberapa kali ganti transportasi sampai akhirnya menjelang asar tibalah Dimas di Wonosalam ya. Dia memutuskan untuk istirahat sebentar di masjid yang enggak jauh dari area base camp gitu. Dan di masjid itu Dimas ini memutuskan untuk ikut jamaah sholat asar karena dia mikir ya mungkin ini ibadahnya untuk terakhir kalinya gitu di hidupnya gitu. Selesai sholat asar, Dimas ini sebenarnya sempat kebingungan karena dia nggak tahu apa langsung naik ikut petunjuk jalan atau harus beli tiket dulu, karena ya maklum Dimas ini benar-benar pemula saat itu ya. Sampai ada salah satu jamaah di masjid itu yang membantu mengarahkan Dimas untuk mengurus simaksi di base camp. Nah di situ petugas base camp ini sempat tanya ke Dimas itu, apa yakin Mas mau daki sore-sore gini gitu? Apa nggak nunggu besok aja, kan pagi-pagi lebih enak gitu. Tapi karena emang niat Dimas ini udah lain, dia bilang dia mau tetap mendaki sore itu juga gitu loh. Karena Dimas ini nggak tahu, dia mikirnya muncak paling juga nggak lama kan, 1-2 jam pasti nyampe kayak gitu. Dia nggak tahu kalau muncak itu lama banget. Selesai ngurusi maksi,
Berangkatlah Dimas saat itu hanya bermodal petunjuk jalan dan peta yang sengaja dia minta di basecamp tadi. Dimas jalan sendiri saat itu menyusuri perkampungan, kemudian ada ladang-ladang penduduk di situ. Dia juga ketemu sama kandang-kandang ternak yang memang dia lewati sepanjang jalan. Dimas jalan pelan-pelan dengan pikiran ini yang kemana-mana. Dia jadi kembali teringat ibunya yang dulu hangat, yang lama-lama berubah menjadi seperti kayak enggan gitu berhubungan sama dia gitu. Sampai-sampai Dimas ini gak ngerasain kalau jalur yang dia lewati ini sebenarnya cukup menanjak. Dimas ini cuma terus jalan aja pelan-pelan gitu sambil bikinannya kemana-mana terus gitu. Dan dia nggak sadar kalau sebenarnya dari basecamp ke pos 1 ini mungkin cuma perlu waktu 1 jaman, tapi dia baru sampai di pos 1 ini tepat ketika mendengar qiraah menjelang maghrib. Jadi ketika dia samar-samar dengar qiraah dari masjid itu, dia baru sampai di puncak bukit pertama atau pos 1 ya. Dimas di situ memutuskan untuk istirahat dulu di situ sambil minum karena dia udah mulai ngerasa kehausan. Dia ini nggak sadar perjalanannya ini terlalu lama sebenarnya gitu. Sampai akhirnya Dimas ini kaget karena tiba-tiba ada seorang yang menepuk pundaknya dari belakang sambil bilang gitu, "Woi mas, sendiri aja lah, mana rombongannya?" gitu. Dimas pun menoleh sambil menjawab dengan agak terbata-bata karena masih kaget gitu. "Oh iya mas, sendiri." "Oh ya udah, bareng aja, kenalin saya Alvin." gitu. Ternyata di situ Dimas ini ketemu dengan Alvin yang juga sedang mendaki gitu. Jadi Alvin ini mendaki ketemu Dimas di pos 1. Mereka akhirnya saling berkenalan saat itu, dan menurut Dimas, Alvin ini sepertinya emang pendaki yang pro lah, karena kelihatan banget dari peralatan yang dibawa Alvin ini emang bener-bener sangat lengkap gitu. Alvin sempat tanya saat itu ke Dimas gitu, "Kamu cuma bawa ini aja tadi?" gitu. "Iya Vin, aku baru kali ini naik gunung gitu." Nah di situ Alvin ini seperti kaget gitu dan spontan bilang gitu, "Buset, berani amat pertama kali ndaki sendiri malam-malam kayak gini lagi. Wah nekat nih orang," kayak gitu. Di situ Dimas ini cuma senyum aja nanggepin celotehannya Alvin, dan entah kenapa Dimas ini justru terhibur dengan Alvin karena Alvin ini menurut Dimas orangnya nggak bisa diem gitu. Selalu ada aja bahan yang dia bahas buat ngobrol. Sampai-sampai Dimas ini hampir lupa dengan tujuan awalnya gitu. Setelah cukup lama mereka ngobrol, Alvin bilang gitu loh, "Udah Dim, lanjut yuk, keburu malam ini," gitu. Mereka pun lanjut lagi perjalanan saat itu menuju ke arah pos 2. Dan di situ Dimas baru nyadar kalau treknya ini benar-benar berat ya, karena buat teman-teman yang belum tahu, trek dari pos 1 ke pos 2 di jalur ini sering orang bilang kayak lutut ketemu sama dagu, tanpa ada bonus sama sekali itu. Bahkan belakangan yang saya tahu, jalur ini sampai dijuluki tanjakan mbok-mbok. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ya saking nanjaknya aja kali ya. Dimas ini sempat beberapa kali mau nyerah sebenarnya, tapi di situ Alvin ini selalu ngasih dia semangat, bahkan sampai sempat juga beberapa kali menyeret Dimas yang akhirnya membuat Dimas ini ya jalan terus mau nggak mau gitu. Setelah hampir 2 jaman mereka jalan, sampailah mereka di pos 2 atau pos Salwa. Dan baru aja nyampe di situ, Dimas ini seperti mencium bau anyir yang sangat pekat gitu, sampai dia ini kayak mau muntah gitu, nutupin hidungnya gitu. Saat itu Alvin tanya ya, "Kamu kenapa Dim?" "Enggak Vin, kok di sini anyir banget gini ya baunya gitu." "Loh,
anjir, mana aku kok gak nyium apa-apa gitu. Lah belum sempet Dimas ini menjawab, tiba-tiba tahu-tahu baunya udah hilang gitu, pelan-pelan hilang gitu. Dimas sempat mikir saat itu, apa barusan ini cuma karena dia kecapean apa gimana ya gitu. Mereka pun istirahat di situ cukup lama karena emang Dimas ini benar-benar kecapean. Ya maklum aja, emang dasarnya Dimas ini bukan pendaki, jadi ya mungkin kekuatan fisiknya juga terbatas ya. Di situ Dimas ini diem aja lihat Alvin yang terus aja ngomong gitu, cerita banyak hal gitu. Dimas sempat seperti tergelitik gitu sejenak melihat tingkah Alvin yang kayak nggak bisa diem gitu, tapi cekatan gitu. Bahkan Alvin ini buat api unggun, masak, kemudian buat kopi ini sendiri gitu, nggak dibantu sama sekali sama Dimas, sambil terus aja ngomong gitu. Singkat cerita, setelah selesai makan malam, mereka ngobrol lagi sambil ngopi ya, dan di situ Alvin ini tanya ke Dimas gitu, Dim, kamu itu kok berani ya daki malam-malam sendiri gitu? Aku aja mikir-mikir gitu. Long kamu pemula kok berani banget gitu loh. Dimas yang sejak tadi sudah terhibur dengan Alvin mendadak diem karena dia akhirnya kembali teringat dengan tujuannya naik gunung dan masalah hidupnya gitu. Dimas ini akhirnya kayak nggak bisa jawab apa-apa gitu. Dia cuma diem sementara Alvin ini terus saja ngomong. Sampai tiba-tiba Dimas ini mendengar seperti ada suara anak ayam gitu. Entah dari mana itu. Sontak dia tanya ke Alvin, Vin, emang tengah hutan gini ada anak ayam gitu. Tapi Alvin ini waktu ditanya sama Dimas, dia nggak jawab sama sekali. Malah muka Alvin ini tiba-tiba seperti orang yang tegang dan waspada gitu. Sampai tiba-tiba suara anak ayam ini makin lama makin jelas, makin keras, dan pada saat keras ini suaranya ini berubah menjadi suara tawa wanita yang sangat menakutkan gitu. Dimas saat itu kaget dan langsung ketakutan, dan belum sempet dia ngapa-ngapain gitu, dia tiba-tiba juga melihat ada sepasang mata merah yang sangat besar sekali di atas mereka gitu. Sampai akhirnya saking takutnya Dimas ini sampai nyamperin Alvin dan pegangan sama dia gitu, sambil mukanya ini dibenamkan ke tas Alvin gitu. Di situ Dimas ini panik, tapi Alvin ini cuma bilang gitu, udah ayo cepet lanjut, kayaknya di sini udah gak aman gitu. Dimas ini kaget dengan ketenangan Alvin, dia itu kayak ngadepin apa-apa tenang banget gitu. Sampai Dimas ini kagum gitu, ini orang kok nggak ada takut-takutnya ya gitu. Mereka pun buru-buru beres-beres dan langsung lanjut jalan lagi, dan Dimas jalan dalam keadaan yang sangat ketakutan saat itu. Bahkan badannya ini sampai panas dingin dan gemeteran gitu. Entah berapa lama mereka ini jalan saat itu, sampai akhirnya mereka tiba di pos 3 atau pos Pring Rusak ya. Nah, pos 3 ini areanya jauh lebih luas dari pos-pos sebelumnya, dan di situ juga banyak sekali bambu ya di situ. Makanya mungkin disebut pos Pring Rusak ini mungkin karena banyak bambu di situ. Alvin pada saat itu bilang ke Dimas gitu, Dim, aku cari air dulu ya, kamu tunggu sini gitu. Air kita kan udah mau habis, apalagi airmu udah habis kayaknya gitu. Dimas saat itu sebenarnya keberatan, nggak berani saat itu nunggu di situ sendirian, maunya ikut aja. Tapi Alvin ini tetap ngeyel nyuruh Dimas nunggu. Akhirnya mau nggak mau Dimas ini menunggu di pos 3 ini sambil masih dalam keadaan yang ketakutan gitu. Dan bener aja, baru beberapa menit Alvin pergi, Dimas lagi-lagi mencium bau anyir yang sangat pekat entah dari mana gitu. Sampai tiba-tiba Dimas melihat ada sosok hitam yang sangat besar sekali tepat di depan matanya, dan sosok ini seperti mengawasi Dimas gitu. Dimas benar-benar gak bisa apa-apa saat itu, seakan tubuhnya ini terasa kaku banget, gak bisa buat
ngapa-ngapain sama sekali gitu. Sosok hitam ini makin lama makin mendekat ke arah Dimas ya. Seakan kayak gimana ya, entah mau nyerang Dimas apa gimana gitu. Dan pada saat Dimas ketakutan dengan sosok hitam ini karena dia jalan makin dekat, tahu-tahu tak ada sosok pocong yang muncul tepat di depan muka Dimas, dan menurut Dimas itu benar-benar dekat, seperti benar-benar saling berhadapan itu. Seketika saat itu akhirnya Dimas ini pingsan ya. Entah berapa lama Dimas ini pingsan saat itu karena dapat teror yang kayak gitu. Dan Dimas ini mulai sadar ketika dia seperti mendengar suara Alvin yang manggilin dia gitu. Dan saat dia buka mata, dia lihat Alvin ini seperti sedang membakar singkong dan umbi-umbian lah. Intinya dia lagi bakar-bakar gitu. Dan pada saat Alvin tahu Dimas sadar, Alvin tanya saat itu gitu, udah sadar Dim gitu? Udah, kamu itu tenang aja, yang tinggal di sini emang suka usil. Lagi-lagi Alvin ini ngomong kayak gitu kayak tenang banget gitu, nggak ada takut-takutnya gitu. Sampai Dimas ini heran gitu loh, ini orang apa saking seringnya naik gunung sampai kayak gitu mentalnya gitu. Dan setelah itu mereka pun ngopi bareng ya, sambil makan singkong dan umbi-umbian yang lain gitu, yang sudah dibakar oleh Alvin. Nah, Alvin ini lagi-lagi ngomong terus, dia cerita terus kayak gak bisa diem gitu orangnya. Mungkin emang karakternya kayak gitu kali ya. Sampai di tengah-tengah obrolan mereka ini, akhirnya Dimas mulai menceritakan semua keluh kesahnya dan niatnya sebenarnya untuk mendaki sejak awal ini kenapa kepada Alvin gitu. Dimas cerita semuanya yang dia alami dan dia rasakan, dan entah kenapa setelah Dimas menceritakan semua yang dia simpan selama ini, Dimas ini habis cerita ini ngerasa benar-benar lega gitu, seperti beban yang selama ini dia pikul sendiri, nggak ada yang tahu gitu, tiba-tiba hilang gitu aja setelah dia cerita ke Alvin gitu. Di situ Alvin ini cuma senyum aja mendengar semua cerita Dimas, sampai tiba-tiba Alvin ini menepuk pundak Dimas dan bilang gitu, iya, aku udah tahu kok Dim, udah lega kan sekarang gitu. Sekarang kamu itu harusnya lanjutin aja hidupmu sebisa kamu gitu loh. Nggak perlu kamu sampai sejauh itu menyanyiakan kesempatan hidup, nanti kamu nyesel kayak aku kan. Mereka akhirnya bisa ngobrol dengan cair saat itu, dan Dimas baru kali ini ngerasa dia benar-benar punya temen yang mengerti dia sepenuhnya gitu loh. Dan Dimas bilang ke Alvin, iya Vin, bener kamu ya, percuma gitu aku mikirin terus, kalau aku nyerah ya aku yang kalah, tapi aku nggak mau kalah gitu. Akhirnya mereka ini ngobrol saat itu, dan selesai ngobrol mereka pun tidur karena tiba-tiba Dimas ini ngerasa capek banget saat itu dan udah gak kuat nahan kantuk. Esok paginya Dimas ini benar-benar kaget karena dia tahu-tahu bangun sudah ada di tengah-tengah semak-semak, di tengah hutan, entah di mana gitu. Dia mikir saat itu, loh, aku kok di sini gitu. Alvin mana ya gitu. Akhirnya Dimas ini menoleh ke sana kemari karena dia gak bawa alat buat nebas semak itu. Ya dia cuma pakai ranting-ranting yang dia temukan buat kayak nebas-nebas semak gitu, nyari jalur gitu. Sambil manggil-manggil Alvin, dia, Vin gitu. Dimas terus manggil Alvin itu karena dia gak tahu ada di mana. Ya mungkin Alvin ini lagi nyari singkong lagi apa di mana gitu kan. Cukup lama Dimas ini muter-muter di area situ sambil terus manggilin Alvin ini, sampai tiba-tiba Dimas ini kayak melihat dari kejauhan seperti ada sosok harimau yang besar sekali sedang menatap ke arah dia gitu. Spontan Dimas ini lari nggak karuan gitu,
karena takut dikejar oleh sosok harimau ini ya, takut diserang apa dimangsa gitu kan. Dimas lari terus, itu gak tentu arah itu, pokoknya dia lari aja terus sekuat tenaga dia, saking paniknya gitu kan. Sampai setelah cukup lama dia lari gitu, tiba-tiba tahu-tahu Dimas ini sudah berada kembali di pos 3 atau pos pering rusak. Dimas pun duduk di situ sambil ngos-ngosan karena habis lari-larian kayak gitu kan. Dimas mulai lihat sekelilingnya gitu sambil terus manggil-manggilin Alvin gitu. Tapi kali ini dia manggilnya agak pelan karena takut akan ditemukan oleh harimau tadi gitu. Di situ akhirnya Dimas ini kebingungan gitu loh. Dia mau nyari Alvin tapi takut ketemu harimau, kalau nggak dicari nih gimana gitu kan. Dan di sekitar situ juga sudah nggak ada tanda-tanda Alvin kan. Dimas terus mikir saat itu, Alvin ini kemana ya, apa jangan-jangan dia ini diserang harimau yang tadi apa gimana gitu kan. Sampai akhirnya karena Dimas ini khawatir, dia memutuskan untuk turun saat itu, dan tujuannya ini untuk nyari bantuan di bawah buat nyariin Alvin gitu loh. Dimas akhirnya memutuskan untuk turun saat itu secepat yang dia bisa gitu. Dan baru beberapa meter dia ini jalan turun, di sepanjang jalan yang ada di depan Dimas ini sudah banyak banget sosok-sosok yang menakutkan itu. Jadi di sisi-sisi jalan ini ada pocong, depannya lagi ada kuntilanak, depannya lagi ada sosok ini, sosok itu gitu. Banyak banget gitu loh. Dimas saat itu bener-bener bingung antara ketakutan sama pengen buru-buru nyari Alvin lah, tapi situasi yang dihadapi ini bener-bener di luar apa yang bisa dia pikirin gitu. Sampai akhirnya Dimas ini duduk di tengah-tengah jalur, dia nunduk gitu, dia berdoa sebisa-bisa dia gitu, minta tolong lah sama Tuhan biar yang ganggu-ganggu dia ini biar pergi gitu loh. Nah, setelah cukup lama dia berdoa, akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali melihat ke arah jalur, dan ternyata sosok-sosok yang sudah dia lihat tadi sudah nggak ada gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk lanjut lagi turun, dan kali ini dia setengah berlari karena dia benar-benar pengen buru-buru sampai di base camp gitu. Dimas turun lagi gitu secepat yang dia bisa, sampai pada saat dia sampai di area pos 1 ini, Dimas ngerasa benar-benar kecapean di situ dan memutuskan untuk istirahat sejenak karena benar-benar udah gak kuat, kakinya udah terasa sakit banget itu. Dia duduk di area pos 1 ini sambil terus memikirkan keadaan Alvin gitu. Alvin ini di mana ya, takut kalau kenapa-napa di atas gitu. Ya mungkin karena emang Dimas ini baru kali ini dia ngerasa punya teman dekat sampai dia kayak ngerasa takut kehilangan apa gimana gitu ya. Sampai tiba-tiba Dimas ini seperti baru tersadar akan sesuatu gitu. Dimas ini coba ingat-ingat soal Alvin saat itu, dimana Alvin ini tiba-tiba muncul entah dari mana saat mereka ketemu di pos 1. Alvin yang seperti terlihat orang yang gak punya lelah karena sepanjang perjalanan mereka berdua ini Alvin gak sekalipun terlihat kelelahan atau berkeringat ya. Dan yang membuat Dimas ini agak mikir, peralatan sama pakaian Alvin ini kok kesannya jadul banget gitu loh, kayak peralatannya udah lama banget gitu. Dan saat Dimas ini menceritakan masalahnya sama Alvin, Alvin pun bilang dia sudah tahu, dan barulah Dimas ini sadar ada yang aneh dengan Alvin. Dimas mulai merinding saat itu, gak tahu kenapa sekujur badan ini dia merinding banget gitu. Sampai tiba-tiba pandangan Dimas ini kayak terpaku ke salah satu titik di area pos 1 ini, dan di situ ternyata sudah ada sosok Alvin yang seperti melambaikan tangan ke arah Dimas, dan sebentar kemudian dia hilang gitu. Dan pada saat dia hilang ini, Dimas seperti mendengar suara Alvin yang kayak menggema gitu, keras itu di sekeliling dia gitu.
makasih ya Dim, udah mau jadi temanku di sini gitu. Kamu gak boleh nyerah, kamu harus tetap hidup, setidaknya buat dirimu sendiri kan. Nanti kalau ada waktu mampir sini temuin aku ya, jangan lupa gitu. Dan pada saat itulah Dimas ini baru sadar kalau semua yang dia alami ternyata memang di luar apa yang bisa dia pikirin. Dimas pun akhirnya lanjut turun saat itu dan memutuskan untuk langsung pulang, dan entah kenapa pada saat pulang ini Dimas perasaannya ini udah lega, udah kayak gak ada beban, udah terserah lah orang mau gimana ke dia gitu, yang penting dia berusaha sebaik yang dia bisa kayak gitu, mau orang kayak gimana juga terserah gitu. Ini cerita yang jujur aja ini saya ngerasa ini deket banget sama saya, karena apa yang dialami oleh Dimas ini gak jauh beda dengan apa yang saya sendiri alami. Dan buat Dimas, saya baru tahu juga kalau dia ternyata baru saja menikah ya, jadi selamat atas pernikahannya ya, semoga bisa jadi keluarga yang bahagia gitu, karena saya yakin kamu akan jadi sosok kepala rumah tangga yang hebat, karena kamu pasti gak mau keluargamu mengalami hal yang sama seperti kamu kan. Mungkin saya cuma bisa ngomong kayak gini gitu buat Dimas ya, anggap aja hidupmu ini kayak telur lah. Ketika cangkang itu mendapat tekanan dan pecah dari luar, maka hidup akan berakhir. Tapi ketika cangkang mendapat tekanan dan pecah dari dalam, disitulah hidup baru dimulai gitu. Nggak apa-apa kok kalau nggak ada yang mendukung kamu dalam hidup gitu. Yang penting kamu sendirinya itu gimana gitu, tunjukin ke dunia gitu kalau kamu bisa, walau dua-duanya harus sakit dulu karena cangkang harus pecah dulu kan. Dan makasih udah berbagi cerita yang gimana ya, saya seneng gitu loh bawainnya gitu, karena ternyata ada juga cerita yang jauh lebih dari sekedar orang ketemu setan di gunung, dan itu buat saya makin semangat untuk terus melihat cerita kiriman dari teman-teman lain gitu. Makasih buat yang sudah dengerin cerita ini sampai habis, dan semoga kalian dapat pelajaran dari apa yang dialami oleh Dimas ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan salam sukmo, salam rahayu.